Shalom jemaat Tuhan. Saudara diberkati Tuhan pagi ini, amin. Yang rindu pagi ini datang untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sembah dan puji Dia. Mari saudara, pagi hari ini kita mau sembah. Kita mau puji Raja di atas segala raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari pagi hari ini sembah Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, kami datang Tuhan, kami mau puji, kami menaikkan syukur kami Tuhan, Allah yang hidup. Ini sembah kami. Kami Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu, Raja segala raja, kami tinggikan Engkau. Oh,
ada Allah lain yang layak kami tinggikan Tuhan. Tidak ada Allah lain yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Yesus pagi ini yang layak kami puji. Sembah dan puji Mari saudara dengan segenap hatimu nyanyikan pujian ini. Biarlah pujian ini lahir dari hati saudara. Bahwa kami datang Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami hanya mau puji Raja di atas segala raja. Katakan sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, kita bertepuk tangan di atas kepala saudara. Katakan sembah puji Dia, sembah Yesus, amin. Dia sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Amin. Kita mau lebih lagi. Sebab Dia adalah jalan kebenaran. Dialah sumber kehidupan kita. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama. Aku jalan kebenaran dan jalan. Kata siapa saudara? Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari terus bertepuk tangan buat Tuhan. Woo!
bagi Raja di atas segala raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita nyanyi. Amin. Glory bagi Raja. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Mari saudara sama-sama bertepuk tangan di atas kepala saudara. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Ayo saudara lebih lagi buat Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari saudara sama-sama katakan, mari rayakan dan nyanyi. Yang mau lebih lagi, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia.
bukti kasih nyata Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Karena kita yang menderita, terima kasih Tuhan. Kita yang disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi hari ini. Semuanya karena kasih-Mu, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan yang begitu besar, terlalu besar, teramat besar di dalam kehidupan kami. Semua hanya kasih karunia. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, dan biarlah ketika minggu-minggu ini kami menyambut perayaan Natal, kami boleh mempersiapkan hati kami, bukan hanya rumah kami, bukan hanya pakaian dan semua tetek bengek yang Tuhan kelihatan pada manusia, tapi biarlah kami menyiapkan hati kami untuk senantiasa dibaharui oleh Tuhan sendiri. Terima kasih buat pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengar akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus turun bagi kami semua, mengurapi kami semua, membuka telinga rohani kami, membuka mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan pagi hari ini boleh disampaikan kepada umat-Mu. Sebab kami butuh firman-Mu, kami perlu firman-Mu setiap saat dalam hidup kami. Berkati pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Ya, salam Bapak Ibu. Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa ya, pagi hari ini kita kembali ada di tempat ini, dan saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk boleh berbagi di sidang jemaat di tempat ini ya saudara. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang ketiga di bulan Desember, dan kita akan mengakhiri tahun 2021 ini ya. Saudara, seperti doa saya tadi ya, jangan kita menyambut Natal. Saya melihat banyak orang menyambut Natal ganti kursi, ganti gorden, ganti cat, tetapi dia lupa mengganti ya, merubah ya jati dirinya ya. Saya bilang aduh bagaimana ini ya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama saudara. Ya, kita akan melihat di dalam Matius 11. Ya, Matius 11 ayat yang ke-20 sampai 24 ya. Matius 11 ayat 20 sampai 24 saya akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Matius 11 ayat 20 sampai 24. Judulnya Yesus mengecam beberapa kota. Ya, saudara mungkin bertanya, kok dekat-dekat Natal kok judul khotbahnya Yesus mengecam beberapa kota. Ya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan
daripada tanggunganmu. Saudara, Yesus mengecam beberapa kota. Ya, kota Betsaida, kota Korazim, dan kota Kapernaum. Pertanyaan kita, kenapa kok Tuhan Yesus mengecam kota-kota ini, saudara? Apakah Yesus pribadi yang suka mengecam? Saya boleh tanya kepada saudara, Tuhan Yesus pribadi yang suka mengecam? Ya, nah, saudara. Ya, saya selidiki ternyata ada beberapa hal kenapa Tuhan Yesus mengecam. Tuhan Yesus tidak pernah mengecam orang berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah mengutuk orang berdosa. Ya, bahkan Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk mencari orang berdosa. Aku datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Oleh sebab itu ketika ada seorang perempuan yang paling najis di satu kota mengurapi Tuhan Yesus. Yesus enggak berkata, jangan sentuh aku, najis kamu. Enggak, saudara, tidak. Ya. Tuhan Yesus membiarkan dirinya diurapi oleh seorang yang perempuan yang berdosa. Tetapi kota-kota ini Tuhan Yesus kecam. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, celakalah engkau Kapernaum. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus mengecam kota-kota ini? Saudara, saya berdoa ya, kita sebagai orang Kristen ya, kita ya ilah, jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Kita sudah capek melayani, kita sudah capek memberitakan firman, kita sudah capek semua kita lakukan menjadi aktivis ke gereja. Tapi pada akhirnya celakalah engkau. Ini ngeri, saudara. Ngeri. Ya saudara, saya selidiki ada beberapa kali Tuhan Yesus mengecam. Ya pertama dia mengecam ya pohon ara yang tidak berbuah. Terkutuklah engkau. Kering. Ya. Yang kedua, dia mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Oh, kalau saudara baca di sana, ya Tuhan Yesus sampai 7 kali. Celakalah engkau ahli Taurat, orang Farisi. Celakalah engkau ahli Taurat. 7 kali ini enggak main-main, saudara. Ya, Tuhan Yesus mengecam nabi-nabi palsu dalam Matius 18 ayat 7. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa tetapi mengecam ya orang-orang yang katanya kelihatannya rohani, ya, kelihatannya baik, kelihatannya agamawi, beragama, tetapi tidak ada buah di dalamnya. Ya, hati-hati saudara kalau kekristenan kita bertahun-tahun, ya, bahkan mungkin sudah berpuluh-puluh tahun, tidak ada buah-buah dalam hidupmu. Ya, saudara, ini yang perlu kita perhatikan dalam perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan, ya, apapun aktivitas program ya di dalam gereja harusnya menghasilkan satu. Ya, tujuannya satu. Bagaimana itu bisa menghasilkan pertobatan bagi orang lain. Ya, menghasilkan pertobatan bagi diri kita. Ya, saudara. Kalau tidak, ya untuk apa semuanya? Kita bangun gereja, kita pikir kalau gereja sudah megah, kita pikir kalau gereja sudah bagus, sudah lengkap fasilitas, kita pikir semoga Tuhan senang dengan semua. Tidak, saudara. Kalau AC dingin, Tuhan tidak menikmati AC kita kan? Siapa yang menikmati? Ya kita sendiri. Sound system bagus, kita pikir Tuhan gak menikmati sound system. Yang menikmati kita. Waktu kita dengar musik, kita dengar khotbah. Saudara, musik khotbah yang bagus harusnya membawa orang, menyentuh jiwa manusia untuk dia kembali kepada Tuhan. Kalau tidak ya hati-hati. Saudara,
Sebenarnya apa yang terjadi dengan Korazim, Betsaida dan Kapernaum ini, ya, sehingga kok Tuhan Yesus mengecam kota-kota ini. Kota Korazim tidak pernah disebutkan. Tuhan Yesus membuat mujizat. Tetapi kalau tidak pernah tertulis, itu jangan pikir itu tidak pernah ada, saudara. Ya, sebab di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 25, ya, kalau semuanya itu harus ditulis, agaknya tidak cukup untuk memuat tentang kisah Yesus. Jadi kalau kita membaca, mungkin kita tidak pernah menjumpai Yesus melakukan mujizat di kota Korazim. Itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak pernah melakukan. Tidak tertulis bukan berarti tidak ada. Ya saudara, kalau kita melihat di Betsaida, suatu kali Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di sana. Ya, kalau saudara baca dalam Markus 8 ayat 23, orang buta Tuhan Yesus meludah ke tanah, diaduk-aduknya tanah itu, dan kemudian ya disembuhkan orang buta itu. Ya, kota Kapernaum, Tuhan Yesus mengusir seseorang karena dia kerasukan setan. Ini Tuhan Yesus melakukan mujizat itu, saudara. Dan saudara perhatikan pada pembacaan kita tadi, ya, dikatakan begini, ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat. Ya, jadi tujuan mujizat apa, saudara? Tujuan mujizat adalah pertobatan. Amin. Sekali lagi. Tujuan mujizat adalah pertobatan. Untuk apa kita sembuh? Tapi jiwa kita binasa. Untuk apa kita diberkati, dipulihkan ekonomi? Tapi jiwa kita binasa, enggak ada gunanya semuanya itu. Ya. Makanya ayat tadi katakan, ya, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Tujuan mujizat yang pertama-tama adalah pertobatan. Saudara, jadi kalau orang yang tidak kenal Tuhan, dia mengalami mujizat. Dia mengalami misalnya sakit dan Tuhan sembuhkan. Tujuannya orang ini supaya dia bisa melihat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan kemudian dia menyaksikan, melihat dengan imannya. Sungguh tidak ada Allah seperti Yesus. Orang kemudian berbalik dari hidupnya, dari dosa-dosanya. Kalau dia seorang yang belum percaya, dia berbalik kepada Tuhan. Kalau dia seorang yang sudah percaya, dia lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Ini tujuan mujizat. Bukan hanya sekedar, oh aku mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kemudian kita bangga-banggakan. Bukan itu, apalagi menunjukkan ini karena doaku, karena kesalehanku. Bukan itu tujuannya. Tetapi tujuan mujizat adalah yang pertama, supaya orang itu mengalami pertobatan. Saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes, ya, Yohanes 6, Injil Yohanes, ini orang banyak, ya, waktu Yesus selesai memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26. Waktu orang banyak mencari Yesus, ya, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang, gitu kan?
Ya, orang banyak ini mencari Tuhan Yesus bukan karena dia melihat tanda-tanda atau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, saudara. Tetapi karena mereka makan kenyang, saudara. Ya, kalau saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Yesus menjawab, sungguh kalian mencari aku, bukan karena kalian sudah mengerti maksud keajaiban-keajaiban yang kubuat, tetapi karena kalian sudah makan sampai kenyang. Ceritanya orang banyak ini melihat, ya bukan cuma melihat, mereka makan roti di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Waktu mereka kenyang, rasa tambah, saudara. Rasa tambah, oh rupanya enak juga ya ikut Yesus. Ya. Kenyang. Nah, gitu kan. Enak ikut Yesus, bos. Lapar langsung kenyang. Oh, saya mau ikut dia. Yesus bilang, kalian cari aku bukan karena ngerti maksud dari keajaiban-keajaiban, tetapi karena kalian sudah makan dan jadi kenyang. Kita cari Tuhan hanya untuk makan minum. Kita cari Tuhan hanya untuk supaya saya diberkati, sehat, kuat. Bagaimana, saudara? Itu tujuan utamanya? Bukan. Kita cari Tuhan. Ya. Karena kita tahu Dialah yang layak memang. Kita sembah Tuhan untuk apa, saudara? Kita kan di sini cari Tuhan, kan? Amin. Saya mau ke gereja, Pak. Ngapain ke gereja? Cari Tuhan, gitu kan? Kalau sudah cari, menemukan Tuhan, mau diapain nih? Tuhan yang kita sudah temukan ini. Kan kita cari Tuhan, kan? Cari supaya saya menemukan. Waktu saya temukan Tuhan ini, mau diapakan ini? Mau diapain ini Tuhan ini? Ya. Oh, saya mau mintai berkat. Mintai duit. Mintai rumah baru, mintai mobil baru. Sehingga gak heran kita kalau di gereja, aku minta ini, minta itu, minta yang ini Tuhan. Ya. Kita cari Tuhan, saudara. Supaya kita semakin mengenal Dia. Karena apa? Karena Dia yang layak terima semuanya itu. Dia yang layak untuk menerima semua sembah sujud kita. Saudara. Makanya saya katakan dalam khotbah saya yang beberapa bulan lalu. Kalau kita cari Tuhan, hanya berkat-berkat jasmani yang kita cari duluan. Ya. Itu sama seorang anak ya, yang berusaha menyenangkan hati orang tuanya hanya karena uang jajan. Uang jajan itu berapa sih? 5.000, 10.000. Padahal bapaknya seorang konglomerat yang punya miliaran, triliunan. Tapi dia berusaha menyenangkan orang tuanya hanya karena uang jajan. Saudara, jangan kita jadi orang Tuhan, orang Kristen yang seperti itu. Tujuan mujizat adalah sebagai kita bertobat supaya kita mengenal Tuhan, supaya orang melihat Yesus Kristus Dialah juru selamat. Sesungguhnya di dalam Dialah keselamatan itu ada. Waktu pertama Yesus pertama kali datang ke dunia. Yohanes 10, saudara. Ya, kita akan buka banyak ayat ini, mudah-mudahan saya bisa mencapai ya sasaran khotbah pagi hari ini. Yohanes 10 ayat 25. Ya. Aku telah mengatakannya kepadamu, ya, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam namaku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi mujizat-mujizat yang Tuhan yang kerjakan
itu hanya konfirmasi. Jadi tujuan kedatangan Yesus, tujuan utamanya bukan melakukan mujizat. Tetapi sebagai konfirmasi, sebagai tanda bahwa dialah yang diutus Tuhan. Dialah yang diurapi Tuhan. Dialah yang dilantik Tuhan. Dialah yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi juru selamat. Dialah Mesias itu. Ya saudara. Jadi tujuan kedatangan Yesus itu supaya saudara, tujuan tanda-tanda yang Tuhan Yesus kerjakan itu hanya konfirmasi, hanya sebagai tanda. Saudara, jadi itu bukan hal yang utama. Hanya sebagai tanda bahwa benar ini orang adalah yang ditentukan menjadi juru selamat dunia. Saudara. Nah, kalau kita selidiki dalam perjanjian lama, saudara, dalam Ibrani ya, dalam Ibrani 1 ayat yang pertama. Ibrani 1 ayat yang pertama. Dan yang kedua, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi kalau pada zaman dulu, pada zaman nabi-nabi, pada zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus, Allah dikatakan berbicara kepada siapa? Kepada umatnya, ya, dengan perantaraan nabi-nabi. Bukan dengan cuma satu cara, saudara ya. Berulang kali dan dalam pelbagai cara. Banyak cara Allah berbicara kepada umatnya. Yang pertama tentu melalui firman-Nya kepada nabi-nabinya. Kalau firman yang diucapkan oleh nabi-nabi tidak didengar, biasanya Allah menyuruh nabi itu untuk membuat sesuatu, memperagakan firman itu supaya diperlihatkan kepada umatnya. Sama seperti Hosea, saudara. Ketika Allah berbicara kepada Hosea bahwa akulah Allah yang mengasihi umatku. Umatku sudah melacur, sudah menyembah bangsa, ilah lain, sudah menyembah berhala. Ini seperti pelacuran, seperti perselingkuhan. Tuhan bilang kepada Hosea, kawinilah Gomer si pelacur itu. Ini tindakan profetik yang Allah mau sampaikan kepada umatnya Israel. Bahwa sekalipun kamu sudah menyeleweng, aku tetap Allah. Seperti seorang suami yang mengasihi istrinya. Ini tindakan profetik, saudara. Ya. Betapa Allah mengasihi umatnya, Tuhan bilang kepada Hosea, kawini Gomer si pelacur itu. Itu cara Allah berfirman kepada umatnya melalui nabinya. Ya, dalam Amos 3 ayat 7 dikatakan tidak pernah Allah berbicara kepada umatnya tanpa melalui nabi-nabi. Saudara. Ya. Jadi Allah berbicara kepada umatnya dalam berbagai cara. Ya. Nah, kalau pada zaman dahulu nabi-nabi, Allah berbicara kepada nabi-nabinya. Pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada siapa? Kepada kita melalui anaknya. Nah saudara, sekarang kita bisa melihat waktu Yesus berfirman kepada umatnya. Ya, Yesus berfirman dengan kata-katanya. Menyampaikan firman dengan mulutnya. Ya, tetapi Yesus juga menyampaikan firman dengan tindakan. Apa itu? Kuasa-kuasa, mujizat-mujizat. Itu sebagai bentuk
firman-Nya, pernyataan dari dirinya. Saudara. Jadi kalau kita baca dalam Matius 9 ayat 35, Matius 9. Ya. Ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota. Ya, perhatikan, dan desa, ia mengajar, ia menyampaikan firman dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Ya, ini firman yang bentuk disampaikan. Terus, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus menyampaikan keduanya. Saudara, Yesus adalah puncak dari segala puncak pernyataan Allah. Yesus adalah wahyu dari segala pewahyuan yang Allah berikan kepada umatnya. Makanya dia disebut apa? Firman yang telah menjadi manusia. Tidak ada kebenaran yang lebih tinggi dari kebenaran yang Yesus sampaikan. Saudara, tidak ada kebenaran yang lebih murni dari apa yang saudara dengar dari firman-Nya. Tidak ada kebenaran yang lebih benar dari apa yang Yesus sampaikan. Saudara, jadi kalau makanya Yesus mengecam. Apa dia katakan? Hai engkau Korazim. Ya. Sekiranya Sodom dan Gomora melihat tanda-tanda ini, mereka masih ada. Kota ini tidak dihancurkan. Kenapa? Yang berfirman baru nabi-nabinya. Saudara. Ya. Yang berfirman baru utusannya. Tetapi ketika seseorang sudah tidak bisa mendengar, tidak percaya firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Firman yang disampaikan dalam perjanjian baru ini, saudara, kalau orang itu sudah tidak percaya kepada firman ya, yang disampaikan melalui Yesus Kristus, tentang kebenaran Yesus Kristus, orang itu sudah sulit. Ya, bukan tidak mungkin, mungkin saja Tuhan menjamah. Tetapi kalau dia terus menolak, tidak mungkin. Dia mau cari kebenaran yang bagaimana? Kalau dosis yang tertinggi sudah tidak mempan, adalah dosis yang lebih, tidak ada. Yesus adalah yang tertinggi. Saudara, jadi ini menjadi peringatan kita semuanya. Ya, supaya kita ya lebih mengerti ya. Kalau kita ke gereja, kita ibadah, kita melakukan segala sesuatu. Ya, apalagi kalau kita dengar firman, hati-hati saudara, ya. Saya yang menyampaikan firman bukan perkara mudah. Saudara, ya. Jangan sampai firman yang terbaik ini, firman kebenaran yang paling benar ini kita tolak. Firman apa lagi yang mau disampaikan? Ya? Gak ada, saudara. Ya, gak ada. Dan tujuannya supaya hati kita ya berbalik, supaya hidup kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ya, tujuan segala sesuatu sampaikan supaya terjadi pertobatan di dalam kehidupan kita. Saudara perlu bertobat? Tidak perlu kayaknya ya. Saya perlu bertobat dari hidup saya. Masih banyak ketidaktepatan. Ya. Saya tidak melakukan dosa moral, tidak. Tidak. Tetapi dalam perjalanan itu ada hal-hal yang kadang kita tidak tepat.
Kita tidak seirama dengan Tuhan. Kita tidak sefrekuensi dengan hati Tuhan. Kita tidak tune up dengan isi hati Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita bertobat. Saudara, ya, kadang hati kita masih sombong. Kadang ada amarah yang meledak dengan tiba-tiba. Kadang ada sesuatu yang aduh salah tuh. Kadang waktu kita ngomong salah, kita ngomong aduh Tuhan, salah ngomong sama istriku. Salah ngomong sama suamiku. Ini yang Tuhan mau kikis. Saudara mendengar kebenaran supaya itu membaharui hidup kita. Menghasilkan pertobatan di dalam kehidupan kita. Saudara, makanya Daud itu menjadi orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun ya seperti Daud. Menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan. Pertanyaan saya, apakah Daud tidak melakukan kesalahan? Oh, fatal kesalahannya. Dia berzinah, untuk menutupi persinahannya, dia membunuh. Ya. Membunuh bukan dengan cara, dia pakai cara yang licik, pakai intrik. Saudara. Tetapi coba perhatikan, waktu Tuhan tegur dia melalui Nabi Natan, apa yang dia lakukan? Dia mengenakan kain kapung, dia menyesali, dia bertobat. Sehingga dalam Mazmurnya, Mazmur 51 ini kita bisa buka bersama ya. Mazmur 51 ayat 18. Mazmur 51 ayat 18 dan 19. Ya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan, korban bakaran adalah korban utama dalam peribadatan Israel. Saudara, ya, tidak ada orang yang datang kepada Tuhan tanpa mempersembahkan korban dulu. Tetapi di situ Daud katakan, sekiranya ya aku persembahkan korban sembelihan, sekiranya persembahan korban bakaran ku persembahkan, engkau tidak menyukainya. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak berkenan? Tidak. Itu adalah salah satu perintah Tuhan. Tetapi yang terpenting dalam perintah-perintah itu apa? Yang menjadi esensi dalam perintah-perintah itu apa? Ayat 19 katakan begini. Kurban sembelihan kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur. Ya, apalagi hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Ya Allah. Rupanya begini saudara. Esensi dari ibadah-ibadah itu adalah kesadaran. Waktu kita menghadap Tuhan, hancur tidak hatimu? Hah? Hancur tidak? Oh Tuhan. Ya, waktu Petrus berjumpa dengan Yesus, ya, di tepi danau Galilea, Petrus katakan apa? Pergilah daripadaku, Tuhan, sebab aku ini orang berdosa. Dia sadari ketidaklayakannya. Waktu Musa Tuhan pilih, pergi bebaskan bangsaku. Apa yang Musa katakan? Janganlah aku Tuhan. Aku ini seorang yang tidak pandai berbicara. Tapi coba perhatikan. Tempo sebelum Musa berjumpa dengan Tuhan. Apa yang dia katakan? Ini aku, pahlawan. Aku mau bebaskan bangsaku dengan kekuatanku sendiri. Tapi waktu dia berjumpa, bertemu dengan Tuhan, ada ketidaklayakan di sana.
Waktu kita berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Aku ada layak karena pengorbanan. Tuhan, aku sebenarnya tidak layak. Di berdiri tempat ini pun saya tidak layak. Saudara. Saya tahu siapa diri saya. Saya tidak layak. Tapi kalau saya berdiri di tempat ini, karena Tuhan yang melayakkan saya. Saya tahu siapa diri saya. Bukan saya melakukan dosa ini, enggak. Tidak. Saya tahu siapa masa lalu saya. Siapa diri saya. Saya hanya orang kampung. Tapi saya bisa berdiri di tempat ini. Karena Tuhan, anugerah Tuhan besar dalam hidup kita. Saudara, ada di tempat ini? Mari kita berjumpa dengan Dia. Dan katakan, baharui hatiku. Seperti Daud, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina. Ya Allah, Saul hanya melakukan satu kesalahan, tetapi banyak alasannya. Jiwanya tidak remuk, jiwanya tidak hancur ketika firman Tuhan datang. Tetapi Daud jiwanya hancur, hatinya penuh dengan pertobatan. Ini yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup kita. Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam kita datang kepada Tuhan. Baharui hati kami dengan anugerah di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan. Haleluya.
hanya Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, Engkau Tuhan kami. Engkau layak terima semua sembah sujud kami. Haleluya, haleluya. Oh, kami ada untuk menyembah-Mu. Haleluya, mari kita sembah, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Yesus, oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Layak disembah, Kau layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam kasih-Mu, Engkau menegur kami. Terima kasih buat semua kasih-Mu. Engkau menegur kami agar kami meninggalkan kefasikan kami. Kami menanggalkan dosa-dosa yang merintangi perlombaan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu, terima kasih Bapa. Engkau mengasihi kami dan kasih-Mu memulihkan hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, dan anggur dan roti boleh dibagikan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawa kami, bawaku dekat padamu.
Sembuh bangkit berdiri. Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu, 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 kasih-Mu Tuhan. Tuhanku, haleluya. Wow. Bagaikan terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan, Allah dan Bapa kami. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami tahu kami tidak layak Tuhan, tapi karena kasih Engkau melayakkan kami. Terima kasih. Kasih yang tidak dapat kami pahami. Kasih yang tidak pernah kami dapat mengerti. Engkau Allah yang kudus. Engkau yang kaya. Rela menjadi miskin karena kami. Terima kasih. Karena kasih-Mu, biarlah kami mau meresponi kasih-Mu. Dengan kami meninggalkan hidup kami yang lama. Kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih. Mari angkat roti di atas kepala-Mu. Terima kasih sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena kasih-Nya tubuhnya terpecah bagi kita. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam nama Yesus mari kita minum. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Karena kasih-Mu, Engkau memberikan anak-Mu bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Kami yang tidak layak, Engkau layakkan di hadirat-Mu. Terima kasih. Mari naikkan syukur. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Glory, glory, glory bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu selalu. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan yang layak. Glory, glory, glory. Oh, sana, oh, sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau memulihkan hidup kami karena kasih-Mu yang Engkau sudah nyatakan di dalam hidup kami. Bukan karena ancaman-ancaman-Mu kami takut, tetapi karena kasih-Mu kami dapat mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu, mari angkat tanganmu saudaraku. Bapa, siang hari ini kami berdoa buat umatmu di tempat ini. Biarlah damai, sejahtera, sukacita, kasih Allah tercurah dalam setiap hidup mereka. Kami berdoa buat kota Palu, Tuhan terus pulihkan kota ini, memberkati dengan takut akan Tuhan, memberkati dengan kegerakan rohani, terjadi pertobatan. Biarlah hidup kami boleh menyatakan kasih Tuhan kepada sesama, kepada tetangga kami, orang-orang di sekitar kami, karyawan kami. Nyatakan kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga mereka pun boleh melihat kasih Allah dalam hidup kami. Mereka boleh datang kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kita semuanya. Diberkatilah kerohanian kita. Diberkatilah gereja Petra Palu. Diberkatilah kesehatan kita. Diberkatilah anak cucu kita. Diberkatilah sekolah pendidikan kita. Diberkatilah di dalam segala hal. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan dan hikmat Roh Kudus menolong kita setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima berkat-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin.